Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 4 tema 5, subtema 1, perjuangan para pahlawan. Di pembelajaran 2, kita akan mempelajari matematika, PPKN, dan SBDP di halaman 10 sampai dengan 21. Adik-adik untuk melihat video lain bisa klik di kanan atas videonya. Nanti akan ada rekomendasi playlist dan juga pembelajaran lain tapi sesuai judulnya ya. Kalau adik-adik mau lihat yang lebih lengkap bisa klik di kolom deskripsi nanti ada daftarnya. Misalnya adik-adik mau lihat semua tema di kelas 4 berarti pilih yang ini. Klik linknya atau klik biru-birunya untuk masuk ke daftar playlistnya. Seperti ini ya. Misalnya adik-adik mau lihat kelas 4 tema 4 berarti pilih yang ini ya, putar semua. Nah, nanti di sebelah kanannya ini akan ada daftar playlistnya atau daftar videonya. Nah, di sini misalnya adik-adik mau lihat pembelajaran berapa, subtema berapa, dan halaman berapa, jadi dicari saja di sini ya. Nah, kita mulai ya. Di pembelajaran 2 ada Udin, kata Udin, kamu sudah belajar tentang perjuangan Raja Purnawarman. Apakah sikap Raja Purnawarman mencerminkan nilai-nilai Pancasila? Nah, yuk kita pelajari lebih lanjut. Nah, dari semua perjuangan yang telah dilakukannya, Raja Purnawarman dapat disebut sebagai pahlawan adik-adik. Ya, nah apa sih yang sudah dilakukan oleh Raja Purnawarman? Kita jawab di kolom 1, 2, 3 di sini. Yang pertama, membangun saluran air untuk kesejahteraan rakyatnya. Yang kedua, membasmi perampok. Kemudian Raja Purnawarman mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama. Lalu ada pertanyaan di sini, dari semua perjuangan yang telah dilakukannya, setujukah kamu apabila Raja Purnawarman dikatakan sebagai pahlawan? Ya, jelaskan, setuju. Karena apa yang dilakukan Raja Purnawarman adalah sebuah perjuangan untuk kepentingan rakyatnya. Nah, kemudian Raja Purnawarman membangun saluran air untuk kesejahteraan rakyatnya. Dengan adanya saluran air tersebut, ladang para petani tidak kekeringan pada saat musim kemarau ya. Dan Raja Purnawarman pun juga membasmi perompak. Tindakan ini membuat kerajaan Tarumanagara menjadi aman. Menurutmu apakah Raja Purnawarman mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama? Iya ya, karena Raja Purnawarman adalah sosok yang bertanggung jawab terutama pada rakyatnya. Lalu menurutmu apakah Raja Purnawarman bijaksana dalam menyelesaikan masalah? Iya juga, karena Raja Purnawarman terkenal dengan kebijaksanaannya dalam melayani dan membantu rakyat yang mengalami kesusahan. Nah, sikap Raja Purnawarman mencerminkan nilai-nilai Pancasila ya, yaitu sila keempat. Nah, tahukah kamu sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Maknanya dari sila keempat adalah mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama, cinta permusyawaratan dan demokrasi, serta bijak dalam menyelesaikan masalah. Simbolnya apa adik-adik? Ini ya, kepala banteng. Makna simbolnya adalah mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama, cinta musyawarah dan demokrasi, bijaksana dalam menyelesaikan masalah. Bagaimana hubungan makna sila keempat dengan simbolnya? Lambang kepala banteng dijadikan sebagai dasar pada sila keempat Pancasila, yaitu berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian berikutnya ada gambar. Ini ada Budi ya. Budi dan Amir. Budi marah dan membentak Amir yang secara tidak sengaja menginjak kakinya nih, ya. Nah, apakah Budi sudah bijak dalam menyelesaikan masalah? Belum ya. Karena ketika kita tidak sengaja, kita tidak seharusnya marah-marah, ya. Lalu apakah sikap Budi mencerminkan sila keempat? Nah, dia tidak mencerminkan sila keempat. Lalu apa yang terjadi jika kita tidak bijak menyelesaikan masalah? Nah, yang pasti adalah akan terjadi permusuhan. Coba gara-gara nggak sengaja nginjek, akhirnya jadi dimarahin. Yang dimarahin pun karena nggak sengaja, akhirnya ya jadi marah balik ya. Nah, ini akan menjadi permusuhan. Lalu gambar kedua ada Lani. Lani sudah berencana untuk pergi ke rumah neneknya. Tetapi hari itu kelompok tarinya mendapat undangan dari Pak Lurah untuk menari merayakan hari kemerdekaan. Lani menunda rencananya. Ia menari bersama kelompoknya. Nah, apakah Lani sudah mendahulukan kepentingan bersama? Sudah ya. Lani lebih memilih ikut latihan menari bersama. Apakah sikap Lani mencerminkan sila keempat? Iya, karena mementingkan kepentingan dan tujuan bersama.
Apa yang terjadi jika Lani tetap pergi ke rumah neneknya? Maka latihan tidak dapat dilaksanakan dan tujuan bersama juga tidak tercapai. Lalu yang gambar ketiga ada Dayu. Dayu sangat ingin menjadi ketua kelas. Ia menyatakan bahwa ia adalah ketua kelas. Dayu tidak mau ada musyawarah atau pemungutan suara. Nah, ini tidak boleh ya adik-adik ya. Pertanyaannya, apakah Dayu sudah menjunjung tinggi musyawarah? Belum ya, Dayu belum menjunjung tinggi musyawarah karena dia tidak mau ada musyawarah. Apakah sikap Dayu sudah mencerminkan sila keempat? Belum pastinya. Ya, seharusnya dalam musyawarah kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Lalu apa yang akan terjadi jika kita memutuskan segala sesuatu tanpa musyawarah? Pastinya akan ada pihak yang dirugikan dan dapat juga mengakibatkan permusuhan. Kemudian berikan contoh sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Contohnya, selalu mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan permasalahan, lalu menghargai hasil musyawarah, tidak boleh memaksakan kehendak, menghormati dan menghargai pendapat orang lain, berhati besar untuk menerima keputusan apapun ya yang dihasilkan oleh musyawarah, lalu bekerja sama untuk mempertanggungjawabkan keputusan tersebut. Nah, ini ada lagu ya adik-adik, Maju Tak Gentar, seperti biasa nih adik-adik pasti tahu karena tidak pintar menyanyi, jadi ini nanti bernyanyi menunggu arahan dari Bapak atau Ibu guru ya. Nah, kita akan langsung lanjut ke di sini. Ya, ke ayo mengamati. Identifikasi tinggi rendah nada dari notasi angka lagu di atas. Apa yang kamu temukan? Nah, tinggi rendah nada pada lagu Maju Tak Gentar yaitu termasuk tangga nada diatonis mayor. Nah, tangga nada diatonis mayor merupakan tangga nada yang mempunyai jarak antar nadanya yaitu 1,5. Nah, ciri-ciri dari nada diatonis mayor adalah bersemangat dan berapi-api, mempunyai pola interval 1,1,5, 1,1,1,5. Biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do atau C. Bersifat riang gembira dan biramanya 4/4. Nah, kemudian nanti bernyanyilah lagu Maju Tak Gentar bersama guru ya, sesuai tempo dan tinggi rendah nada. Nanti ditunggu arahan dari Bapak Ibu guru ya. Kemudian jelaskan tinggi rendah nada pada lagu Maju Tak Gentar. Nah, dia tadi termasuk tangga diatonis ya. Nah, ini sama ya pertanyaannya diulang lagi nih adik-adik. Nah, identifikasi ini sama ya. Nah, kemudian nilai baik apa yang terkandung dalam lagu itu? Ya, belalah segala sesuatu berdasarkan kebenaran. Jangan mau ditindas, ditekan, dan dikekang segala hak pribadi maupun orang lain harus sama-sama diperjuangkan. Ajakan gotong royong bersatu dalam mengusir para penjajah. Senantiasa semangat dan jangan pernah putus asa guna meraih kemenangan dan kemerdekaan. Kemudian, apakah lagu di daerahmu ada yang menggambarkan lagu perjuangan para pahlawan? Jika ada, tuliskan judul dan makna lagu tersebut ya. Contohnya mungkin Karina ambil dari Jawa Tengah, yaitu judulnya Caping Gunung. Nah, kemudian kita lanjut saja ya, ini bacaan akhirnya. Nah, di sini kamu akan belajar materi garis. Ayo pelajari materi ini dengan semangat ya. Ada gambar di sini ya. Ini gambar tanda persimpangan jalan seperti tanda plus. Lalu ini ada gawang sepak bola ya. Lalu ini ada petunjuk jalan, ini ada jari jemari dan ada daun. Nah, apakah kamu menemukan gambar garis pada gambar di atas? Tunjukkan garis yang kamu temui. Apa itu garis? Untuk mengetahuinya, kita akan melakukan percobaan ya. Buatlah 2 buah titik di dalam kolom di bawah ini. Berilah nama. Nah, ini boleh ya, misalnya seperti ini. Nah, dihubungkan. Beri nama, misalnya A dan B. Ya. Nah, kamu sedang melihat garis. Lalu, jika kamu mempunyai 2 titik dan kamu menghubungkannya akan menghasilkan garis. Seperti contoh seperti ini ya. Sekarang lakukan percobaan dengan menggunakan senter. Nyalakan lampu senter dan amati sinar yang terbentuk. Bagaimana sinar yang terbentuk? Ya, dapatkah kamu menemukan titik akhir dari sinar itu? Nah, jadi kalau kita lihat dari sinar ini, arah sinarnya terbentuk yaitu merambat lurus ya, seperti ini. Titik akhirnya tidak dapat diketahui secara jelas karena tidak ada benda di depannya.
Nah, kesimpulannya, senter pada gambar arah sinar yang terbentuk merambat lurus dan tidak ada titik akhirnya karena tidak ada benda di depannya. Nah, ini ada contoh sinar dari lampu senter dapat diibaratkan sinar garis. Ya, ada di titik P dan terus berlanjut ke satu arah tak berujung. Perhatikan gambar di bawah ini. Ketiga gambar ini mewakili garis lurus, sinar garis, dan segmen garis. Seperti ini ya. Ya, ini garis, lalu ini sinar garis, dan ini segmen garis. Nah, sekarang adik-adik, sekarang temukan sebanyak mungkin garis yang ada di sekitar adik-adik. Nah, ini adik-adik bisa jawab sesuai dengan yang adik-adik temukan ya. Jadi, Karina tidak bisa menjawabkan. Kemudian berikutnya, menurutmu mana garis horizontal, mana yang vertikal? Ya. Nah, yang ini E dan F ini adalah vertikal, ya, lurus dari atas ke bawah seperti ini. Dan kalau yang ini G dan H itu adalah yang horizontal, ya. Nah, kemudian berdasarkan garis yang sudah kamu temukan di sekitar tadi, kelompokkan mana yang termasuk garis horizontal dan mana yang vertikal. Ini juga harus dijawab oleh adik-adik sendiri ya, karena ini tergantung dari hasil temuan adik-adik ya. Adakah garis selain vertikal dan horizontal yang kamu temukan? Ya. Nah, kalau yang ini ya sesuai dengan jawaban adik-adik juga ya. Jadi disesuaikan saja. Temukan garis 10 garis pada gambar berikut. Ya, berilah nama garis yang kamu temukan. Kemudian berilah nomor pada 10 garis yang kamu temukan. Nah, ini kita coba cek dulu gambarnya. Nah, garisnya coba kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Ada 11 malah di sini. Ya, ini semuanya kalau yang begini ini adalah vertikal. Lalu ini juga ada 1, 2, 3, 4, ada 4. 11 vertikal ya yang sini dan 4 horizontal ya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.